Oke, halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ardian 125 channel. Ya, sesuai janji saya, ketika sudah mencapai 1000 subscriber, akan ada konten baru. Nah, ini kontennya apa? Kali ini saya akan mereview Honda 1 unit, Honda CB125. Seperti apa unitnya ya, gambaran besarnya sudah ada di belakang ya. Nanti akan saya review satu persatu part apa saja yang digunakan, dan di mana natanya, bagaimana speknya. Nah, itu nanti akan saya bahas semua, akan saya kupas tuntas semua. Oke, tetap stay di channel saya. Oke bro, hanya sekedar mengingatkan ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Bantu saya untuk membangun channel ini agar kedepannya bisa lebih baik. Untuk tempat sementara seperti ini dulu ya bro, tapi insya Allah akan saya detailkan bagaimana review kali ini unit Honda CB125 ini. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar kedepannya channel ini bisa maju dan bisa menjadi tempat untuk apa ya istilahnya, diskusi ya, khususnya untuk Honda Sport ya. Honda Sport ya, ini diskusi tentang Honda Sport, CB, GL, Mega Pro, Tiger, dan lain-lain. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk yang mau tanya-tanya silahkan di komen. Insya Allah kalau ada waktu akan segera saya balas. Oke, langsung saja. Oke bro, untuk review kali ini seperti yang saya katakan tadi, itu unit Honda CB125 imitasi ya, imitasi. Maksudnya imitasi itu ya, ini bukan CB asli, cuma gimana ya, bangunan gitu. Oke, sejarah motor ini sendiri, ini karena motor GL 100 tahun 90 kepunyaan saya. Yang belum lihat di channel saya bisa kunjungi channel saya. Itu ada Honda GL yang hitam, itu mesinnya jebol bro, jebol karena tiap hari buat harian, dan mesinnya masih 145 cc ya, masih ya, belum menyentuh Tiger lah. Jadi kemungkinan karena faktor oli kurang naik juga, jadi cylinder kopnya itu sering bermasalah. Nah, akhirnya karena saya udah capek, sementara tuntutan saya sudah banyak, kebutuhan saya sudah banyak, saya butuh motor harian yang tinggal pencet. Nah, ini akhirnya saya menemukan bahan, yakni Honda Mega Pro tahun 2004. Jadi untuk suratnya sendiri ini Mega Pro tahun 2004. Mega Pro tahun 2004. Nah, kebetulan sebenarnya saya standarin Mega Pro. Dia bentuknya itu sudah GL Pro. Jadi ceritanya begitu, bentuknya udah GL Pro, tapi suratnya Mega Pro. Untuk mesin sendiri saya udah dapat, alhamdulillah sudah mesin Tiger atau Tiger Evo ya, ini ya, 3 tahun muda. Oke, itu sejarahnya. Nah, untuk basic sudah saya katakan tadi, Mega Pro tahun 2004. Kemudian untuk rangka depan sendiri, ini saya pakai Mega Pro itu. Nah, ini kenapa kok nggak pakai rangka CB? Nah, itu menurut saya gimana ya bro, untuk ya tahu sendiri lah, untuk orang-orang CB itu kan harus mindah ini mindah itu. Saya enggak rekomen untuk itu. Jadi saya pakai rangka asli depan ini, pakai Mega Pro. Nah, itu juga motivasi saya membangun motor ini karena rangka belakangnya itu tadinya itu udah las-lasan bro. Jadi sudah jelek, bukan las-lasan dari pabrik, maksudnya las-lasan las Jowo ya, maksudnya udah las ulang, udah sangat jelek, kurang rapi. Akhirnya saya potong sekalian, saya buat CB sekalian gitu. Jadi oke, basicnya Mega Pro 2004, rangkanya depan pakai Mega Pro. Rangka belakangnya sendiri, untuk rangka belakangnya sendiri ini pakai buntutan MJS. Nah, ini untuk teman-teman ya, untuk teman-teman, pengalaman teman-teman itu, kalau mau membeli buntutan itu jangan yang
udah tatanan atau yang tipis itu yang biasa. Kalau bisa yang FJS kalian merek nganjuk itu. Ini tidak promosi ya, Bro. Cuma karena memang setelah diukur itu jauh, Bro. Nah, ini saya di tukang nata rangka itu ternyata diukur jauh sekali. Ya mungkin bisa ditempelkan, tapi nanti hasil akhirnya ya kurang rapi gitu. Nah itu buat tips buat teman-teman kalau mau nata rangka CB ya, buntutannya kalau bisa yang bagus sekalian, syukur-syukur pakai ori gitu, syukur-syukur. Kalau saya karena ini suratnya Mega Pro, jadi beli buntutannya aja. Oke, untuk buntutan pakai MJS. Kemudian untuk setang saya pakai Yamaha Vixen Old. Ini juga stang sebenarnya bawaan dari Honda GL100 itu yang hitam saya dulu itu. Ini bekasnya itu karena masih bagus saya lepas terus saya tempelkan ke situ. Oke, untuk stang pakai Vixen. Untuk jalur sendiri, jalur ini saya pakai Satria FU. Kemudian untuk hand grip saya pakai KZ original. Untuk holder kanan saya pakai Mega Pro, untuk holder kiri saya pakai Ninja yang mereknya KWSK. Untuk handle kopling, handle rem sendiri saya pakai RCB yang merek MOS. Jadi ini duduk handle-nya tetap pakai Mega Pro, yang sebelah kanan juga Mega Pro, cuma handle-nya ini saya pasangi pakai MOS yang RCB biar kelihatan RCB gitulah, Bro. Sih cuma gimana ya? Di tangan itu enak aja, jadi bukan buat gimana ya, sombong atau gimana itu enggak, karena memang nyaman aja di tangan. Tapi saya males kalau suruh ganti pakai RCB karena ya enggak cocok aja di hati saya gitu. Kemudian untuk spion saya pakai merek Bonfree, ini yang bentuknya kayak gini, spion HD atau apa gitu yang orang-orang dulu ya. Ini agak tren, agak lawas ini pakai ini. Oke, kemudian apa lagi? Karet kopling, karet kopling, karet rem ini saya pakai Ninja. Kemudian untuk T atas bawah, nah ini perbedaan dari CB zaman sekarang yang lain. Kalau saya memang tipenya orang ya agak susah-susah gampang ya, jadi saya inginnya lebih beda gitu dari yang lain. T atas bawah saya pakai Mega Pro, bawaannya ini pakai Mega Pro. Terus kemudian untuk begitu juga untuk shock atau suspensi depan saya pakai Tiger. Sebenarnya ini Tiger kok bentuknya kayak gitu, Mas? Ya pakai Tiger, cuma tabungnya saya pakaiin punya GL Pro, jadi ini punya Tiger pendek, lebih pendek. Shock Tiger lama itu Tiger Evo juga lebih pendek dari GL atau Mega Pro ya. Untuk diameter asnya 31, tapi tabungnya saya pakai GL Pro. Saya paling senang tabung ini karena apa? Dudukan spakbornya itu enak, Bro, di bawah, nggak di atas di sini, jadi lebih rapi, Bro. Oke, untuk suspensi sudah. Kemudian untuk sein saya pakai Bonfree yang apa ini, yang bulat ya. Kemudian untuk lampu sendiri, patok lampu saya pakai Yamaha YL yang Repro, yang PNP Speedo Babon. Kemudian reflektor saya pakai Autopal. Kenapa nggak pakai Damaker ya? Tahu sendiri lah, saya ya di pegunungan nggak mungkin kalau pakai lampu putih, Bro. Sebenarnya ini pakai lampu putih. Untuk bolangnya sendiri saya pakai Lumino Z2. Cuma kan ada dua mode, yang kuning juga ada lah. Ini saya pakai Lumino Z2. Ini sekali lagi bukan promosi ya, cuma review aja. Kemudian untuk speedometer saya pakai bukan pakai ya, saya modifikasi sendiri. Karena apa? Ini buat pengalaman teman-teman aja. Batok GL Repro itu yang PNP Speedo Babon itu dia harus pakai Damaker, Bro. Kalau pakai lampu yang reflektor yang Autopal, dia itu mentok, jadi harus motong dan lain-lain. Saya males, jadi saya pasangi Speedo Repro. Ini ya nggak fungsi, ini cuma fantasi aja, tapi ya lebih baik dipasangi lah ya. Maksudnya buat ya lengkap kendaraan lah gitu. Untuk pengereman, oke, menuju ke pengereman sendiri saya pakai set
punya Mega Pro Primus, nanti akan saya reviewkan videonya. Pakai Mega Pro Primus, disetkan sama disk 300, ukuran 300, punya MOS yang repro dari apa itu namanya, wah, lupa saya. Intinya dia itu PSM ya, kopi PSM merek MOS. Nggak cepat habis mas, alhamdulillah. Untuk pemakaian ini belum menunjukkan tanda-tanda, insya Allah mungkin awet. Oke, untuk roda depan saya pakai biasa DID. Untuk tromol sendiri saya pakai Mega Pro. Untuk lingkarannya saya pakai merek DID, ukuran 140, sebenarnya kekecilan tapi akan saya jelaskan nanti. Kemudian bannya sendiri saya pakai FDR XR Sport yang 80/80. Untuk spakbor saya pakai Ninja yang repro ya, nggak tahu mereknya Win atau apa, yang cuma bawaan motornya tadinya. Udah pakai ini, alhamdulillah jadi masih utuh, tinggal saya repaint. Oke, itu kemudian menuju ke sektor tengah mungkin ya. Sektor tengah, mari kita ulas apa saja kira-kira yang ada di sektor tengah. Oke bro, lanjut ke sektor tengah. Mungkin agak kesini lagi ya. Sektor tengah, oke. Sektor tengah untuk rangka sendiri ya. Rangka tengah ini ini segrek ya. Segrek di tukang tata rangka kepercayaan saya ini. Ini modelnya dia dilepas komnya. Jadi bukan kok digerenda tok, itu enggak. Dia dilepas, jadi disesuaikan dengan sudut K2 standar, CBK 2 standar. Itu untuk segreknya, jadi tetap pakai rangka Mega Pro ini segrek, kalau enggak dia ndeleser bro. Untuk tangki sendiri saya pakai merek Sultan 4, tangki CB125 press merek Sultan 4. Kemudian untuk tutup tangki saya pakai Bonfree yang tipis. Kemudian klakson sendiri saya pakai Mitsuba yang abal-abal itu, KW itu, ini imitasi ya, imitasi. Kemudian untuk pangkon mesin sendiri pakai Tiger Revo ori bekas ya, ori copotan. Nah untuk sektor mesin sendiri ini masih standar, tapi standarnya standar Tiger ya bro. Untuk surat sudah saya jelaskan tadi, saya pakai Mega Pro tahun 2004. Untuk mesin sendiri sudah upgrade ke Tiger percepatan 6, termasuk dengan pengapiannya juga ini udah pakai Tiger, karena saya lebih suka ke pengapian yang AC daripada DC. Kalau untuk saya sendiri ya, yang mau tanya-tanya silahkan, jangan lupa komen di bawah ya. Untuk dinamo starter pakai Mega Pro masih belum Tiger. Untuk tutup timing kotak ini, tutup sabun ini saya pakai imitasi karena ya fungsi aja, fungsional aja, jadi nggak perlu mahal-mahal, kantong pelajar aja yang penting kelihatan pantas. Kalau pakai tutup orinya saya kira kurang gimana ya, kurang klasik gitu ya, kurang, bentuknya itu kurang mengikuti sama yang lain. Kemudian untuk keran bensin saya pakai merek Gorilla impor itu, Tiger Revo. Untuk ini puntiran keran juga saya pakai merek Gorilla juga, saya ganti ini. Kemudian untuk selang rem sendiri saya pakai Toyo Spring yang yang transparan. Kemudian untuk saringan bensin ini saya pakai yang L itu, yang bentuknya L itu, yang sedang tren sekarang itu. Karena saya pakai saringan yang biasa itu dia sobek terus bro, jadi kurang awet, jadi saya belikan sekalian yang itu, saya pasang itu sekarang biar rapi juga. Kemudian untuk stiker rangka sendiri ini saya beli online di toko yang sebelah itu, yang oranye itu. Nah itu cari saja di sana stiker pelengkap itu ada, ini saya kasih biar kelihatan agak-agak ori ya. Turun sedikit ke bawah ya, mungkin agak ke bawah sini ya, nanti akan saya review aja videonya. Untuk standar samping saya pakai Mega Pro itu cuma saya custom lagi. Untuk standar samping dia tetap berada di rangka ya, tidak di post tab. Saya kurang suka ada di post tab karena apa?
sering dol postepnya. Jadi saya tetap minta request ke tukang rangkanya, tukang tata rangkanya agar dia tetap dirangka seperti orinya Mega Pro itu. Kemudian untuk standar tengah dia pakai, awalnya saya pakai Scorpio bro, tapi ternyata nggak sesuai sama konsep. Saya pakainya Jupiter Z. Ini bekas ori tetelan ya. Kemudian menuju ke pangkon kunci kontak juga saya beli online, namanya pangkon kontak peluit, begitu cari aja di online shop itu banyak. Kemudian untuk kunci kontak sendiri saya pakai merek Wellproof yang CB200 karena kontaknya agak besar gini ya bro, jadi nggak mungkin gampang hilang gitu loh, maksud saya antep gitu di tangan itu lebih enak pegangannya. Oke, untuk kontak, untuk pangkon aki saya pakai yang tipis tapi yang akinya model berdiri seperti itu. Kemudian untuk postep, oke, kalau yang lain mungkin pakai postep gantung di sini. Kalau saya enggak, saya lebih suka pakai Fish Air dari dulu. Kenapa Fish Air? Karena Fish Air kan pendek bro, dan dia di sini di bawah nggak mengganggu rangka di sini, jadi nggak ribet lah, nggak ngerusak rangka juga. Rangkanya kelihatan rapi, bersih. Oke. Untuk karet postepnya sendiri saya pakai punya Jupiter apa? VegaZR ya, VegaZR. Oke, sebenarnya ini postepnya Vega, cuma saya modif. Bedanya Vega sama Fish Air itu setahu saya. Ya, kalau Fish Air itu ada platnya ini di belakangnya. Nah, ini saya tambahin sendiri platnya. Ini sebenarnya nggak ada tuh, di belakang sini ada platnya. Oke. Itu untuk jok sendiri, jok saya pakai MB-Tech, cuma busanya saya ganti lagi ya, yang agak empuk itu keras banget bro. Udah 3 bulan saya buat jalan-jalan, buat muter kemana-mana itu belum gembos juga, masih keras, jadi kurang enak. Ini jadi saya modifikasi lagi busanya. Ini untuk lantainya yang udah model coakan itu. Oke. Kemudian untuk suspensi belakang saya pakai Tiger Evo kata yang beli tadinya itu ori baru, cuma karena saya netel punya temen jadi ya mungkin ori copotan jadinya ya. Pokoknya itu. Untuk bagel sendiri saya carinya di online shop itu yang model bambu ya, bentuknya kayak gini. Nah, ini tips juga buat teman-teman ya, mungkin tidak setiap tukang rangka itu kayak gitu, cuma tipsnya dari saya kalau mau beli bagel itu yang dudukannya ini masih terpisah atau belum dilas. Kalau yang udah dilas itu katanya itu kurang pas gitu. Jadi kalau beli itu yang masih pisahan itu bahannya tebal, ini besi full ya, kemudian saya kerup. Oke, untuk apa lagi? Untuk baut-baut sendiri standar ya, standar CB zaman sekarang udah pakai L dan ring manisan itu. Kemudian untuk sein belakang saya pakai bone free juga. Kemudian stop lamp juga saya pakai bone free. Pangkon lampu pakai V80 ya, V80 original, cuma itu agak dipotong ya. Jadi dipotong, sebenarnya agak naik gini, cuma dipotong jadi gini, dipotong di gerinda terus di press ke bawah, terus dia dilas lagi. Tuh. Kemudian untuk spakbor belakang ini dia pakai press nganjuk yang masih pakai las itu ya, belum yang full press. Nah, ini tips juga buat teman-teman. Ya kalau yang mau beli yang full press itu nggak tanpa las, tanpa sambungan itu nggak masalah, bagus juga. Cuma menurut saya kok kurang tebel gitu bro. Kalau yang tebel itu yang masih ada lasnya. Jadi kalau besi full di press itu, kalau tebel di press itu kok kayaknya nggak mungkin. Jadi dia pasti lebih tipis itu kalau menurut saya. Untuk roda belakang sendiri saya pakai DID ya. Untuk tromol saya pakai RE King saya bosukan kanan kiri, saya buat sendiri di tukang bubut.
Bos begitu juga bos di nakir tengah itu, bos apa lakernya juga tengah itu juga saya buatkan di semua. Intinya bos-bosan roda belakang saya buatkan di tukang bubut. Ini enggak beli yang di toko-toko itu, enggak. Ini kemudian saya chrome lagi. Oke, untuk tromol dia packing, kemudian gear belakang saya pakai ukuran 39. Untuk rantai saya pakai Wilwood, begitu juga nakir juga Wilwood. Kemudian lingkaran saya pakai DID ukuran 160. Untuk ban saya pakai FDR Genzi ukuran 90/80. Oke, mungkin begitu ya bro. Untuk sektor tengah dan sektor belakang ini sudah sampai sektor belakang. Untuk arem ya, untuk arem saya pakai ori tetelan ya, ori tetelan kemudian ditatakan di tukang rangka begitu. Untuk arem ori baru, dan ya atributnya saya chrome ulang, ada yang di chrome ya, di chrome, yang lain cat ya. Oke, mungkin kalau nggak yang kelihatan untuk bagian sebelah kanan sana, untuk bagian sebelah kanan saya sana, untuk knalpot saya pakai NTD, merek NTD. Kemudian saya bedel lagi, saya sesuaikan dengan spek mesin saya yang tiger standar. Ini standar berlan bro, nggak oprekan dan lain-lain, nggak. Cuma kemarin itu ganti keteng, ganti rantai keteng. Nanti rantai keteng punya GL biar nggak melompat ya, itu ya nanti ada penjelasannya lah. Oke, knalpot saya pakai GL Pro. Untuk selah saya pakai standarnya Mega Pro. Untuk apa ya, pedal rem saya pakai Kawasaki Blitz ori copotan. Kemudian disetkan sama as anti yakayik ya, sampai lupa. Oke, begitu. Untuk yang lain saya kira masih standar semua. Karbu saya pakai PE28, mereknya CR7, merek lawas bro, tapi nggak tahu ini mesin saya pakai karbu yang lain, PWL ori dan lain-lain itu nggak mau, dia gantung kalau pakai karbu yang lain, tapi kalau pakai karbu ini enggak. Itu ya saya kurang paham ya itu ya, kenapa kok bisa gantung seperti itu. Untuk timing juga udah saya geser tetap enggak mau, dia maunya pakai karbu yang ini. Bahkan saya pakai LCDI DC dia enggak mau. Oke, untuk postek kanan sama pakai Fisker. Untuk stand hub ya, sampai lupa stand hub dan apa itu paha rem saya pakai Bison ya. Untuk stick rem dan stand hubnya saya pakai stainless yang Gorilla, itu merek Gorilla. Oke, untuk baut body saya pakai L atau baut plus ya, yang ada yang L stainless juga, ada yang masih baut plus juga. Oke, itu reviewnya, dan kemudian kita akan menuju ke rahasia nata rangkanya. Oke bro, karena ini video review ya, mungkin untuk teman-teman mohon maaf ya, ini durasinya agak panjang karena ya gimana lagi, review satu-satu ya bro. Oke, langsung saja. Ini kalau dibilang promosi juga promosi, tapi nggak apa-apa, karena memang hasilnya bagus bro, hasilnya bagus. Untuk saya sendiri ini dulu nata rangka ini di DT Garage yang beralamat di Turi, Sleman ya, Yogyakarta. Ownernya namanya Mas Dimas. Ini stikernya kalau mau lihat. Dulu yang ini ya bro, sekarang yang udah update yang ini. Kalau saya bagus yang ini kalau saya. Oke, DT Garage. Nah, ini juga tips buat teman-teman yang bingung mau nata rangka yang jos di mana sesuai pesanan, di mana yang mungkin nanti hitung-hitungannya bagaimana. Nah, ini kalian datang saja atau WA di nomor ini ya. Instagramnya DT Garage, cari aja. Itu. Cari saja Instagramnya DT Garage. Oke. Hasilnya seperti ini, las-lasannya bagus, sesuai konsep, sesuai
sesuai ngenangan ya, tidak mengecewakan. Untuk harga ya saya kira bersahabat, umum lah seperti harga-harga yang lain dan hasilnya memuaskan. Walaupun ya agak lama ya bro. Ini saya bangun ini dari kapan ya? Januari 2022. Jadi itu sekitar Agustus ya, sekitar 6 bulanan saya nata rangka ini sekitar 6 bulanan ya. Sebenarnya untuk natanya sendiri cepet bro, sekitar paling nggak sampai 1 bulan itu udah jadi, cuma antrinya memang yang lama. Tapi ini recommended sekali lagi kalau yang mau nata rangka, saya rekomendasikan di DT Garage Turi Sleman Jogja, apalagi yang dekat. Kalau saya sendiri jauh dari Wonosobo, saya kirim ini rangkanya dulu bro, tapi saya kan sedang melaksanakan studi di sana, jadi ya masih bisa ngecek lah begitu. Insya Allah bisa sesuai pesanan. Nah untuk konsep sendiri, motor ini memang motor saya konsep dengan konsep yang kecil ya bro. Jadi jadi kecil, pendek, terus nggak terlalu tinggi, maksudnya pendek itu nggak terlalu tinggi. Karena apa? Untuk kelincahan bro, karena motor terlalu tinggi itu kurang lincah, itu salah satu tipsnya. Kenapa juga roda-rodanya itu ya menyesuaikan, kok kecil-kecil banget mas, biasanya kan 160 atau 85 lah. Ini karena saya konsepnya kecil bro, jadi kalau konsep saya kecil banyak gede-gede itu kurang masuk. Begitu juga dengan shocknya, shock depan misalkan kalau pakai Ninja ya saya kira kurang pas, karena motor ini konsepnya kecil bro, kecil-kecil semua ya. Itu selain karena saya masih eman bro, kalau pakai shock Ninja itu dia beloknya, buat belok itu susah bro. Saya pernah coba, itu punya temen shocknya pakai Ninja itu kurang enak, saya kurang suka. Oke, itu nah akan saya review ini las-lasannya seperti ini dari DT Garage ya. Las-lasannya seperti ini, pokoknya jamin detail bro. Ini yang dicat ya. Di sana juga bisa menerima las aluminium, menerima las kuningan juga begitu. Jadi nanti buat teman-teman ya kalau mau detailing rangkanya, mau tayeng terus pakai las kuningan, di sana juga bisa. Cuma sabar saja antrinya begitu. Oke, jangan lupa bro, ini tips saya enggak di endorse ya bro, cuma saya memang hasilnya itu bagus bro, hasilnya itu bagus. Jadi pokoknya intinya nata rangka di DT Garage Turi Sleman Yogyakarta, pokoknya namanya Mas Dimas, atau cari saja di Google Map, itu kayaknya ada DT Garage, cari saja di situ. Oke bro, terakhir dari saya untuk unit CB125 Basic Mega Pro ini sendiri saya habis sekitar 25 jutaan ya. Pokoknya jangan nanya habis buat apa aja mas, itu saja masih banyak barang-barang bekas yang saya pakai. Kalau baru semua itu mungkin bisa lebih begitu ya bro. Apalagi saya ini kabel saya rakit sendiri dan lain-lain, cat saya di tempat saudara, jadi itu ndak makan banyak biaya. Coba kalau semuanya itu beli terus baru semua, nah itu mungkin akan banyak banget ya bro, bisa sampai mungkin 26 jutaan, 27 jutaan. Kalau sendiri sama ngambilnya, sama store spare part ke sana kemari, sama bensinnya itu ya sekitar 25 jutaan. Intinya jangan kaget. Untuk teman-teman yang udah senior mungkin lebih paham kalau bangun CB dari nol itu biayanya seberapa. Oke bro, begitu satu unit Honda CB125 Basic Mega Pro habisnya segitu 25 jutaan. Udah sama nata rangka, udah sama apa tahu. Ini kan spakbor dari sana, dari DT ya, kemudian buntutan juga dari sana. Ya banyak barang yang dari sana juga sih. Saya paling tangki lah.
Ya, itu tuh gambaran saja, saya tidak niat, sekali lagi saya tidak niat pamer. Untuk yang mau tanya-tanya, sharing, itu bisa di komentar. Dan jangan lupa buat yang bingung nata rangka CB, saya sarankan di DT Garage Nuri Sleman Yogyakarta. Karena apa? Ini motor enak banget bro. Katanya itu saya dulu pernah dibilangi sama ownernya Mas Dimas itu, setelah ini jadi ya, setelah ini jadi itu pernah dibilangi sama dia bahwa las itu, kalau las mungkin agak kurang presisi ya, nanti ada muntirnya atau gimana, jadi mungkin kurang pas gitu. Tapi ternyata setelah saya pasang semua itu alhamdulillah menangi pas bro. Alhamdulillah semua presisi, ban depan belakang presisi, dipakai los setang pun enak bro, pakai los setang pun enak, dipakai los setang enak. Ciri-cirinya motor enak itu bro, buat los setang itu sama di gayek itu sambil jalan ya, itu enak. Itu berarti setir antara lurus antara roda depan dan roda belakang. Makanya itu bro, untuk las-lasan sudah bagus ya, nanti akan saya videokan ya, untuk las-lasannya itu akan saya videokan ya. Alhamdulillah, dan sampai sekarang belum ada yang trouble untuk las-lasannya bro, jadi insya Allah kuat bro. Oke, begitu saja dari saya, review dari saya. Intinya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, untuk teman-teman SWAT, terima kasih atas 1000 subscribernya. Mudah-mudahan bisa berkembang lebih banyak lagi, lebih ramai lagi, bisa untuk diskusi Honda Sport ya, CB WKL Mega Pro Tiger. Oke, jangan lupa ngopi, jangan lupa cari inspirasi. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.